الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah hadirin wa hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya tema kajian fikih keluarga kita pada malam hari ini temanya meneladani akhlak Rasul SAW di rumah tangga. Kenapa kita perlu mengangkat tema ini? Karena di surat 33 ayat 21, ayat yang sangat familiar dengan kita, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi Allah sudah menegaskan bahwa ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kita semua, termasuk dalam aspek keluarga. Keluarga yang lebih spesifik adalah meneladani akhlak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Qalam di ayat yang keempat, Allah secara implisit menyanjung Rasulullah dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin, sungguh di atas akhlak azimin yang agung. Maka wajib bagi kita untuk meladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan ayat pengantar. Surat 30 ayat yang ke-21. Ini yang rajin menghadiri acara walimah, acara resepsi, biasanya apa? Karena ini ayat yang sering diangkat kalau ada momentum pernikahan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat sering saya sampaikan, maka saya tidak ingin menjelaskan secara panjang tentang ayat ini. Saya bacakan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untukmu isi-isi dari jenismu sendiri. Artinya seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab mereka, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Qur'an, itu mengatakan
Yang dimaksud dengan min anfusikum ay min ajnasikum, dari jenis kalian, yaitu dari kalangan manusia. Jadi tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan ada jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini yang punya pasangan dari kalangan jin. Nah, itu nggak boleh. Tapi insya Allah ada atau insya Allah nggak ada, Pak? Itu insya Allah nggak ada. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan ia menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta kasih, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada hal itu la ayatin, sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang senantiasa berpikir. Nah, ini ayat pengantarnya. Setelah itu mari kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Jadi saya ingin fokus di Madinah karena Madinah ini saat-saat di mana Rasulullah SAW mulai diberi kemudahan dalam berdakwah, sekalipun tantangannya juga berat juga. Tapi di Makkah jauh lebih berat. Setelah hijrah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menetap di rumah sahabat beliau namanya Abu Ayyub Al-Ansari sebelum membangun rumah sendiri di samping Masjid Nabawi. Dan yang menarik adalah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, itu para sahabat berebut apa? Berebut untuk mempersilahkan Rasul untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Jadi pertanyaan saya, ketika saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, mereka ingin tinggal di Alinda, kira-kira kita berebut untuk menampung mereka atau berebut untuk mempersilahkan tinggal di masjid-masjid itu? Inilah para sahabat-sahabat Rasul, terutama sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu punya sifat yang sangat menonjol. Sifat yang sangat menonjol yang dimiliki oleh sahabat Ansor adalah sifat itsar. Dalam bahasa kerennya disebut dengan sifat altruisme, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kira-kira kalau kita sudah punya sifat ini atau belum? Belum ya? Kalau belum, kira-kira kapan kita punya sifat ini? Surat 59 ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka itu butuh. Maka mereka berebut, tapi akhirnya qaddarallah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keputusannya kemudian tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah itu kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau membangun Masjid Nabawi, yang awalnya pertama kali Rasul membangun masjid di Madinah namanya Masjid Quba. Tapi populasi kaum muslimin dari waktu ke waktu mengalami dinamisasi yang sangat luar biasa, tidak lagi menampung, akhirnya Rasul nyari tempat yang lebih luas. Maka dapat Masjid Nabawi dan Rasul membangun rumah di sampingnya agar akses untuk melakukan konsolidasi internal kaum muslimin, terutama taksis, peletakan pondasi ukhuwah antara kaum muhajirin dan ansor itu bukan perkara yang gampang. Belum lagi internal orang-orang ansor yang mereka kabilahnya beda, ada yang dari Aus dan ada yang dari Khazraj. Mereka punya masa lalu sebelum masuk Islam, pernah berantem, pernah perang selama 40 tahun. Namanya perang Bu'as. Nah, itu Rasulullah SAW punya tantangan tersendiri. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW bisa menyatukan internal kaum muslimin. Satu di antaranya adalah pemberdayaan masjid. Dan masjid mengedukasi kepada kita tentang persamaan kita di sisi Allah Rabbul Alamin. Itu luar biasa. Nah, rumah Nabi menjadi pusat dakwah, pendidikan dan teladan keluarga Islam pertama di Madinah.
Jadi para sahabat mereka belajar dari Rasulullah, dari rumah tangga Rasulullah SAW, dan ini juga memberikan isyarat, pastikan tokoh-tokoh simbol-simbol masyarakat, simbol-simbol masjid itu keluarganya juga harus bisa menjadi teladan bagi jamaah yang ada di masjid. Maka yang harus dilakukan, kita harus punya pengetahuan yang komprehensif tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sanalah di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tampak perpaduan spiritualitas, kesederhanaan dan kemuliaan akhlak. Rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dihidupkan nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual digunakan untuk memperbanyak zikir. Dan zikirnya Rasulullah tidak seperti zikirnya kita. Kita biasanya baca istighfar rata-rata berapa kali Bapak Ibu? Nah, sehari semalam rata-rata biasanya 15 kali. 15 kali itu habis sholat. Habis sholat rata-rata berapa kali? 3 kali. 3 kali kali 5, 15 kali. Pada Rasul istighfarnya berapa kali? Minimal 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, dan dalam riwayat yang lain itu beliau 100 kali. Belum nanti tilawah Rasulullah SAW. Nanti ada beberapa contoh yang menarik bagaimana Rasulullah SAW membangun rumah tangga yang harmonis. Nanti silahkan itu diduplikasi dan kita tahan dulu contohnya, Pak. Kita tahan dulu. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Ini kesederhanaan rumah Rasulullah. Makanya ketika kita tinggal di Alinda, bapak-bapak tinggal di Alinda, rumahnya jauh lebih bagus dari rumahnya Rasulullah, mesti syukurnya yang dalam. Rumahnya Rasul dindingnya dari batu dan tanah liat. Bapak-bapak itu dindingnya rumahnya dari apa itu, Pak? Dari tanah liat atau dari apa itu? Granit itu, Pak. Atau dari marmer itu kan. Masya Allah, Masya Allah. Rumahnya Rasul enggak seindah rumah bapak-bapak sekalian. Kesederhanaan, beratapkan pelapah kurma. Ada jamaah di Masjid Muhajir ini yang itu gentengnya itu pakai pelapah kurma, kan enggak ada kan? Itu ada yang paling tidak itu minimal itu genteng Jatiwangi kan, Pak? Ya, ada Masya Allah. Kalau enggak Jatiwangi mana, Pak? Jati yang apa itu? Masya Allah. Itu luar biasa, luar biasa. Ukurannya kecil, tapi penuh cahaya iman dan cinta. Kecil tapi penuh dengan cahaya dan cinta, tapi besar jauh dari cinta dan iman. Milih yang mana Bapak sekalian? Besar tapi tidak ada iman dan cinta, kecil tapi ada cinta dan iman. Milih yang mana Bapak? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada opsi ketiga, Pak. Jadi ini jemaah sekalian. Nah, yang menarik kata Aisyah itu bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah. Dan ini diabadikan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak pernah kenyang Rasul SAW keluarganya dari roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Hari ini kenyang, besok pagi bisa jadi tidak. Begitu selanjutnya. Maka ada satu riwayat Rasul itu kalau pulang dari masjid, beliau menemui istri-istri beliau, berkomunikasi. Nanti setelah itu tanya kepada gilirannya, termasuk kepada Aisyah. Hal fil baiti syai' na'kulu. Adakah sesuatu yang kita makan di rumah hari ini? Kalau Ummul Mukminin Aisyah mengatakan laisa fil baiti syai', di rumah enggak ada apa-apa, jawaban Rasulullah SAW, idzan ana shaim. Kalau itu saya puasa. Masya Allah. Bapak-bapak pernah di rumah enggak ada apa-apa, Pak? Masya Allah, di kulkasnya itu isinya banyak sekali, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang menjadikan kita harus punya spirit, punya semangat yang besar untuk menghadirkan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Punya spirit ibadah, punya spirit melakukan amal-amal Islami, hidup kita lebih lapang. Jadi itu Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau nanti Rasul itu sudah niat puasa, lalu Aisyah sudah menyiapkan sarapan paginya, Rasul lanjut puasa atau membatalkan puasa sunnahnya? Membatalkan puasa sunnahnya untuk menghormati istrinya yang sudah masak.
Ini banyak para suami, mohon maaf, istrinya sudah masakan untuk suaminya, ternyata pulang-pulang diajak makan. Ya, ayo makan yuk. Sudah kenyang, sudah makan di luar. Nah, yang gitu ada atau tidak? Masya Allah, Masya Allah. Makanya ini perlu ngaji. Fikih keluarga itu di situ, Pak. Hormati istri. Makan. Dan selalu saya katakan, bangun quality time, Pak. Quality time itu penting. Dan tolong para ayah, para suami itu tolong kalau bicara sama istrinya jangan pelit. Ini biasanya kalau istri kita itu kirim WA, itu biasanya panjang atau pendek WA-nya, Pak? Panjang. Nanti jawabnya berapa kata itu? Satu kata kan? Iya atau tidak kan? Padahal dia nulisnya panjang, Pak. Tolong, itu sadis, Pak. Sikap sadis sama istri, tidak boleh. Komunikasi. Rasulullah SAW itu beliau itu sedang ketika bicara dengan istri. Jadi itulah yang diedukasikan oleh Rasulullah SAW. Jadi pelajarannya apa? Keberkahan rumah bukan pada luas. Sekalipun Rasulullah SAW sendiri juga memberikan panduan terkait dengan rumah ideal seorang mukmin. Karena apa? Bahwa rumah luas itu menjadi satu dari 4 komponen yang bisa menghantarkan seseorang itu menjadi bahagia. Kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang merupakan kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah az-zawjatus salihah, istri yang salihah, dan saya doakan mudah-mudahan istri Bapak sekalian menjadi istri yang salihah semuanya. Amin. Yang kedua, al-jarus salih, tetangga yang baik. Indikasi tetangga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu baik. Nah, Masjid Alinda rame. Kalau Masjid Alinda itu sepi berarti, nah tetangga bapak-bapak, ibu sekalian kemungkinan besar bukan orang-orang yang ahli masjid, orang-orang yang punya potensi jauh dari kesalehan. Jadi dalam konsep Islam, tetangga itu sebelum rumah. Maka Rasul mengatakan al-jaru qabla dar, tetangga itu sebelum rumah. Jadi nanti kalau anak-anak kita, kalau kita kan sudah, bapak-bapak kan sudah terlanjur memilih tinggal di Alinda kan. Nanti anak-anak kita kalau harus beli rumah, survei dulu siapa yang menjadi calon tetangga-tetangga mereka. Karena anak-anak kita dan kita juga dipengaruhi orang-orang yang tinggal di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan rumah kita, belakang kita, maka akan mempengaruhi kita. Dan yang ketiga adalah al-baitul wasi', rumah yang lapang. Beberapa ulama mengatakan bahwa ada konsep ideal yang dimiliki oleh seorang muslim terkait dengan luasnya. Luasnya itu biasanya mereka itu mengukur dari berapa jumlah kamar ideal seorang muslim. Ada berapa, Pak? Halo. Idealnya rumah seorang muslim itu berapa kamar, Pak? Berapa? 5. Itu ada seorang ulama yang mengatakan idealnya rumah seorang muslim itu minimal 7 kamar. Masya Allah, 7 kamar. Jangan kaget dulu, Pak. Kita hitung fungsinya untuk apa kan? 1 kamar untuk kamar suami istri. Yang kedua, kamar untuk anak-anak laki-laki. Yang ketiga, kamar untuk anak-anak perempuan. Yang keempat, kamar untuk tamu dari keluarga suami. Kan bisa jadi orang tua kita yang dari Cirebon, yang dari Purworejo, yang dari Kuningan, kan silaturahim ke Alinda kan? Pertanyaan saya, butuh kamar atau tidak? Butuh kamar. Berarti sudah 4. Yang kelima, kamar untuk tamu dari keluarga istri. Mertua kita datang ke rumah kita, kumpul sama kita atau gimana? Kan butuh kamar kan? Berarti 5. Nanti yang keenam adalah kamar untuk beribadah kepada Allah, musola rumah. Dan yang ketujuh, kalau kita punya pembantu berarti kamar untuk pembantu. Berapa semuanya, Pak? 7. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir punya rumah minimal 7 kamar semuanya. Amin. Insyaallah.
Ya, nanti rezeki itu gampang kalau Allah mau ngasih. Direncanakan, di planning, ada ikhtiar-ikhtiar secara duniawi dan juga ikhtiar secara batiniah, itu insya Allah gampang. Gampang bagi Allah. Nah, pelajarannya apa? Keberkahan bukan pada luasnya, tetapi pada zikrullah dan qanaah di dalamnya. Qanaah itu gak gampang loh, Pak. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bicara tentang masalah perceraian. Nah, satu di antara yang melatari terkait dengan masalah perceraian itu adalah sifat qanaah yang jauh dari mereka. Yang pisah itu kan bukan orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi miskin. Tidak semuanya kan. Yang kaya-kaya, yang rumahnya tingkat, mobilnya 4, uangnya berlipat-lipat, dan mereka itu cerai banyak atau dikit? Banyak juga. Itu artis-artis itu kan duitnya sedikit atau banyak itu? Yang cerai banyak atau dikit? Masya Allah banyak. Jadi tidak linear dengan kelimpahan. Maka qanaah itu menjadi kunci menerima terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima atah." Sungguh beruntung orang yang telah berislam, diberi rezeki yang cukup. Bapak-bapak milih yang cukup atau yang melimpah? Cukup. Atau cukup melimpah? Cukup, Pak. Cukup itu Masya Allah luar biasa. Dan satu lagi, wa qannahu Allah bima atah. Ia diberi kepuasan terhadap apa yang Allah anugerah kepada. Masya Allah. Bisa tinggal di Alinda, Masya Allah, syukur luar biasa. Gak usah mikir-mikir, tinggal di Pondok Indah Pak itu. Kemahalan. Itu malah gak cocok untuk kita Pak. Lalu, cocok untuk kita tinggal di Alinda atau di Pondok Indah Pak? Alinda aja. Saya aja di Harapan Baru cukup Pak. Cukup gitu, Masya Allah. Karena bisa jadi di tempat-tempat seperti itu kita tidak bisa menikmati hidangan yang sangat luar biasa. Habis maghrib itu malam Senin ngaji itu belum tentu. Jadi ini ya sekalian terkait dengan keselamatan. Nah, hubungan Rasulullah dengan para istrinya seperti apa? Rasulullah itu selalu penuh dengan kelemah lembutan ketika berinteraksi dengan istrinya, karena Rasul tahu tentang psikologi wanita itu. Rasul tahu. Yang kedua, komunikatif. Yang tadi saya sampaikan, ini yang hilang dari para suami hari ini. Ini satu di antaranya adalah faktor teknologi dan dunia digital. Dulu kan nggak ada ceritanya kirim WA, kan nggak ada ya. Dulu kan adanya kirim SMS. Nah, sebelum kirim SMS itu nggak ada yang dikirim secara narasi, kan nggak ada. Akhirnya kita bertemu secara langsung, kita membangun komunikasi lebih intensif. Hari ini problem keluarga-keluarga Muslim, mereka quality time-nya nggak punya. Nah, kalau kemudian mereka punya quality time tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Ada atau tidak Bapak Ibu sekalian, suami satu ranjang tapi tidak ada kata-kata di antara mereka. Ada atau tidak? Aduh, ada atau tidak? Ada. Suaminya sibuk dengan HP-nya karena istrinya merasa dicuekin, akhirnya main HP juga, Pak. Masya Allah. Nah, itu caranya Pak, caranya buat kesepakatan dengan istri 15 menit sebelum tidur tidak ada HP. Kira-kira bapak-bapak kuat atau enggak kuat Pak? Hah? Kalau bapak kuat, istrinya kuat atau enggak kuat tuh? 15 menit sebelum tidur tidak ada HP. Jadi bangun komunikasi muhasabah tentang rumah tangga, muhasabah tentang anak-anak kita. Sama juga anak-anak kita kondisikan. Pokoknya jelang tidur tidak boleh ada yang HP-nya aktif.
Dan itu ternyata di antara kunci keluarga-keluarga yang anaknya itu hebat-hebat, di antaranya adalah mereka mampu memanage dengan baik terkait dengan setan gepeng itu, Pak. Tahu setan gepeng kan? Apa itu setan gepeng? HP itu ya. Itu di manage. Saya bukan orang yang anti peradaban. Silahkan. Tapi manajemen terkait dengan penggunaan HP itu yang disepakati antara kita semua. Satu rumah ini keluarga-keluarga di era digital. Satu rumah tidak ada kata-kata di antara mereka. Ayahnya tidak pernah menegur anaknya, anaknya juga tidak pernah menegur ayahnya. Anaknya tidak pernah menegur bundanya, bundanya tidak pernah menegur anaknya. Semuanya sibuk dengan makhluk yang namanya HP. Hati-hati, Pak. Nah, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik kepada keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Jadi ini parameter kebaikan. Jadi kalau bapak-bapak tanya seseorang terkait dengan orang ini baik atau tidak, misalnya teman di majelis, jangan tanya sama temannya, Pak. Karena temannya pasti mengatakan bahwa orang itu baik karena apa? Ketemunya di masjid. Di masjid kan selalu identik dengan kebaikan, kan? Tapi tanya sama istri beliau. Tanya sama istri. Jadi yang paling tahu tentang kita kan siapa? Istri, kan? Nah, itu kalau suami baik sama istri, itu insya Allah kepada yang lain itu baik. Maka pastikan jemaah sekalian kita harus baik sama istri seperti Rasulullah SAW menghadirkan kebaikan kepada istri-istri beliau. Dan kita memang harus sangat santun sama istri, komunikatif sama istri, biar istri kita nggak ngomel-ngomel terus. Ada juga kan yang istri itu Masya Allah sukanya marahin suami terus. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada, Pak, ya. Sampai ada seorang, ada juga, Pak. Masya Allah. Sampai ada seorang suami, Pak. Itu ditanya oleh seorang ustaz. Pak, mohon maaf. Bapak pengen masuk surga sama istri atau enggak? Itu dia diam terus, Pak. Diam gitu. Setelah diam dia mengatakan, Pak Ustaz, saya di dunia ini sudah dimarahin melulu sama istri saya. Jadi apa yang dia bayangkan itu nanti kalau di akhirat masih dimarahin juga, Pak, gitu. Insya Allah enggak lah, insya Allah. Jadi dimarahin itu sama istri itu kalau di dunia, nanti di akhirat di surga itu bapak-bapak kalau masuk surga sama istri enggak ada yang namanya istri marahin bapak Ustaz, enggak ada. Jadi tetap cita-citakan bapak yang suka dimarahi oleh istri tetap masuk surga sama istri. Jangan kemudian pengen melarikan diri dimarahin istri, nggak mau masuk surga sama istri. Di surga nanti nggak dimarahin. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Nah, saya selalu mengatakan kepada jamaah di masjid, saya temukan banyak jamaah yang rajin ngaji karena ngajinya nggak ngaji tentang fikih keluarga. Itu malah yang terjadi justru banyak jamaah yang kaku sama istrinya. Padahal Rasulullah SAW itu sosok suami yang sangat romantis. Romantisnya bagaimana? Satu, beliau kadang berlomba lari dengan istri beliau yaitu Aisyah. Kadang menang dan kadang mengalah. Mengalah bukan kalah itu. Ini romantis, Bapak. Membahagiakan istri dengan mengalah saat lari. Ada bapak-bapak sekalian yang hadir yang suka lari sama istrinya dan lalu lomba lari, ada atau tidak? Ini kayaknya besok langsung pagi-pagi ngajak istrinya lomba lari itu. Nah, jemaah sekalian, yang kedua, beliau meminum dari bekas minum Aisyah, menunjukkan kasih sayang sederhana tapi mendalam. Nanti ada riwayat yang mengatakan di mana bibir Aisyah itu minum di satu bejana, disitulah nanti Rasul itu minum, persis di tempat bibir Aisyah itu minum di situ. Nah, ada riwayat yang lain, ini tolong ini bisa dipraktikkan. Ini yang berkomentar istri Rasul Aisyah.
Rasulullah biasanya bersandar di pangkuanku sementara aku sedang haid, lalu beliau membacakan Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran. Pernah bapak-bapak istrinya lagi haid, lalu tidur-tiduran di pangkuan istri, bapak? Aduh. Atau milih ketika tidak dalam keadaan haid, Pak. Masya Allah. Itu romantis, Pak. Bagus, bagus. Oh dulu, Pak, itu. Sekarang sudah enggak lagi. Jangan. Nah, itu yang tadi saya, wong udah ngaji fikih keluarga kok, malah dulu, Pak. Ada degradasi, itu ada penurunan, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ini sih kelihatannya habis pulang langsung nyari istrinya, Pak, ingin praktekin itu. Ya, kenapa? Kalau istri dalam keadaan haid kan dia tidak boleh baca Al-Quran. Masya Allah. Maka masjid ini tolong buat program ngafalin Quran untuk jamaah. Gak apa-apa Bapak sekalian, sehari misalnya satu baris, satu ayat. Asal istiqomah insya Allah nanti banyak, Pak. Tapi dimulai aja. Jadi ada grafik jamaah terkait dengan hafalannya. Itu di banyak masjid yang selalu saya motivasi. Dan ada beberapa masjid itu setiap tahun mereka laporan, terutama di bulan Ramadan. Jadi di awal-awal terkait laporan tentang dinamisasi, berapa jumlah jamaah yang sudah hafal juz 30. Itu dipantau, Pak. Setoran aja, Pak. Kita punya ustadz yang luar biasa. Setoran satu hari, satu baris. Tapi kalau juz 30 kan banyak yang sudah hafal kan. Jadi itu disetor. Tapi itu di maintain. Maintainnya apa? Dengan istiqomah melakukan sholat malam. Sholat malam itu kalau kita baca ulang-ulang seperti suratul Fatihah, itu kenapa hafal ya di luar kepala? Ya memang kita baca terus. Kalau kita rajin sholat malam, yakinlah insya Allah hafalan kita kokoh. Dan hafalan itu tidak hanya milik untuk anak-anak, remaja, dan mereka yang masih dewasa. Termasuk yang usia lanjut, itu yang hafal Quran, di usia lanjut itu juga banyak. Kan selalu kita mengatakan alasannya kan, respon kita, respon otak kita untuk menghafalkan selalu katakan kalau sudah tua kan ya insya Allah mudah atau susah, Pak, itu pakai sin besar, Pak. Susah enggak. Dan kita juga tidak harus hafal 30. Kalau hafal 30 juz alhamdulillah, tapi kalau tidak sedapatnya minimal itu kalau tidak 30 juz 30. Gimana Bapak-bapak, masih siap hafal insyaallah? Kok kayaknya yang siap mengatakan siap cuma sedikit, Bapak ya? Masya Allah. Udah setor aja, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa itu. Kalau kemudian nanti Masjid Al-Bahjain itu menjadi pilot project, menjadi masjid percontohan, itu kan di Bekasi Utara. Oh, jamaahnya itu paling banyak hafal juz 30. Nanti biasanya kalau sudah hafal juz 30, itu mohon maaf, itu biasanya pengen nambah, Pak. Kalau nggak juz 29, pengennya nambah juz yang pertama. Ini ada satu masjid yang saya pernah jadi penasihat di situ. Di Jakarta, bukan di Bekasi. Itu dia punya kelompok-kelompok tahsin yang banyak. Ada kelompok untuk mak-mak. Kalau mak-maknya sudah jalan, yang hafal 2 juz, hafal 3 juz, bahkan ada yang hafal 6 juz itu sudah jalan. Tapi yang bapak-bapak, alhamdulillah mulai yang banyak, juz 30 itu. Dan termasuk seorang mu'allaf yang saya ajar bertahun-tahun itu beliau mengatakan, juz 30 alhamdulillah sudah hatam. Mu'allaf, Pak. Oh kita yang enggak mu'allaf, oh enggak hafal juz 30 itu kan kebangetan, Pak. Aduh. Dan kata beliau, sekarang saya sedang menghafal juz 1. Ya, saya selalu mengatakan, sudah sedapatnya, sedapatnya. Kalau memang nanti ternyata hafal juz 1, juz alhamdulillah. Kalau tidak, sudah makjurun, sudah diberi pahala oleh Allah Rabbul. Jadi kalau yang punya istri, nah bisa itu. Nah, kata Rasul, bersandar di pangkuan istri, nah murojaah, mengulang-ulang, Masya Allah. Itu nanti gantian ketika istri sudah dalam keadaan suci, istri kita itu mengulang-ulang, dan kemudian mereka menghafal Al-Quran. Ada satu contoh, Pak. Ada mahasiswa itu dia kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
itu suami istrinya hafal Quran. Jadi sekolahnya bukan sekolah agama, tapi mereka berdua suami istri itu hafal Al-Quran 30 juz. Kenapa? Dia mendapatkan lingkungan yang bagus. Dia tinggal di satu lingkungan yang rata-rata lingkungannya itu basicnya agama. Mereka punya semangat untuk ngafal Quran, dia akhirnya ikut ngafal Quran. Dan sekarang kan sudah ada, Pak. Dan ini kalau kemudian di Bekasi ini, di Alida mau ngadain, bisa juga. Ini yang ada di Kuningan, Pak. Di Kuningan itu ada lembaga tahfidz Quran yang siap mengedukasi para mereka yang ingin hafalin Quran. Dan itu banyak, ada yang dari Jakarta dan ada di tempat-tempat yang mereka Jumat sore pulang kerja, itu pasangan suami istri, ada yang langsung pergi ke Kuningan. Mereka setor selama 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad itu mereka di sana. Nanti sore pulang ke Jakarta kerja lagi. Itu ada yang seperti itu. Ya 1 hari 2 hari ada yang dapat setengah juz. Kalau tingkat kecerdasannya sangat luar biasa, ada yang bisa mendapatkan 2 juz. Kalau anak-anak sekarang ngafalnya itu kan cepat. Kalau hanya setor saja itu one day one juz itu banyak, Pak. 1 hari 1 juz, kalau setor saja, Pak. Cuma masalahnya setelah setor, nah itu lupa lagi itu. Nah itu yang berat itu kan memaintain hafal itu ya, Bu. Maka nanti ada grade-nya. Pokoknya yang pertama setor hafalan juz 30. Nanti yang kedua, level yang kedua nanti 1 kali duduk, nah nanti setor 2 juz. Nanti level ketiga 1 kali duduk 3 juz sampai kemudian akhirnya 1 duduk, nah hafal 30 juz. Itu ada metode seperti itu. Namanya Darul Hufaz Indonesia. Saya beberapa kali ke sana dan memang luar biasa. Itu Darul Hufaz Indonesia itu membesarkan pesantren. Nah, basisnya adalah donatur. Wah, itu donaturnya banyak sekali. Kalau kita punya program tentang Al-Quran itu yakin itu yang akan menolong para hafadzul Quran itu banyak sekali. Karena jaminannya kan jelas, Pak, itu. Jaminannya jelas sekali. Maka ini kita punya tempat cukup luas, Pak. Sayap-sayap yang ada di masjid ini kan bisa digunakan untuk tahfidz, diberdayakan sangat luar biasa. Jangan tahsin saja, tapi juga sekaligus tahfidz. Jadi kalau tahsin itu udah bagus, tapi kalau dinaikkan grade-nya 1 tingkat dengan mulai tahfidz itu bagus. Nanti semangatnya juga luar biasa. Baik itu romantisme Rasulullah SAW. Romantisme Islami bukan berlebihan, tapi penuh dengan penghormatan dan kelembutan. Nah, jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu membantu di rumah juga. Jadi suami itu jangan orientasinya itu adalah orientasi otoritas. Jadi penguasa itu. Tapi konsepnya ta'awun. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan Rasulullah SAW biasa menjahit bajunya. Tapi bapak-bapak jangan membayangkan jahit pakai mesin jahit itu, karena waktu itu sudah ada mesin jahit atau belum? Belum ada. Ya, menjahit tapi dengan cara yang sangat sederhana. Memerah suruh kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Itu hadis yang dikatakan Allah. Masya Allah. Jadi kepemimpinan dalam rumah bukan soal otoritas, tapi teladan dan kerendahan hati. Rasul memberikan teladan yang sangat luar biasa. Rasul orangnya tawadhu. Karena beliau sebagai pemimpin umat itu kalau yang namanya presiden itu kan biasanya dilayani atau melayani, Pak? Dilayani. Tapi Rasulullah SAW melayani diri sendiri, melayani keluarganya, Masya Allah. Itu ada suami ya, Pak, ya. Istrinya sakit, pembantunya lagi nggak ada. Piring itu berhari-hari kotornya luar biasa. Ada atau tidak? Padahal suaminya pada waktu itu sehatnya luar biasa. Nggak mau, itu kerjaan istri, itu kerjaan pembantu. Jangan, Pak, bantu istri kita. Justru ketika kita memuliakan istri kita, maka istri juga nanti akan memuliakan kita. Jadi konsepnya adalah Rasul membangun budaya saling tolong, menolong, dan tanggung jawab bersama. Karena yang jelas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu rumah tangga kalau didasarkan pada ta'awun, wah enaknya luar biasa.
Jadi konsep rumah tangga Rasulullah SAW memang harus kita ketahui dengan baik. Kita duplikasi, kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Yakin keluarga kita akan harmonis. Ini akhlak rumah tangga ketika terjadi konflik. Ini bapak-bapak kalau lagi berantem sama istri, maaf, ini yang bicara lesannya atau yang bicara tangannya atau dua-duanya, Pak? Dua-duanya. Tapi Rasul cenderung memilih, beliau tidak pernah memukul istri, bahkan pembantunya. Nanti yang menjadi saksi itu pembantu Rasul namanya Anas bin Malik. Nggak ada ceritanya kata Rasulullah SAW memukul aku, kata Anas bin Malik. Nggak ada. Masya Allah, betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW terhadap pembantu. Kalau pembantunya saja tidak pernah dipukul, apalagi istri. Tapi memang karena beliau adalah direkomendasikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Jika terjadi masalah, beliau memilih dia. Pasti setiap keluarga itu punya masalah. Dan termasuk orang yang nggak punya masalah, itu adalah masalahnya. Aduh. Jadi masalah orang yang tidak punya masalah adalah ketika ia tidak punya masalah. Saya dulu agak dekat dengan Profesor Zakiyah Darajat. Itu kalau saya konsultasi ke beliau, beliau kadang-kadang cerita apa yang beliau alami ketika ada pasangan suami istri. Itu mereka harus berkonsultasi ke beliau. Pada satu saat beliau cerita, ada tamu ke saya, pasangan suami istri, itu beliau konsultasi sama saya. Apa yang dikonsultasikan? Yang dikonsultasikan adalah ia hidup berumah tangga 25 tahun, kok gak pernah berantem. Aduh. Ada bapak-bapak di sini 25 tahun, seperempat abad berumah tangga, nggak pernah berantem sama istrinya, Pak. Aduh, ini kenapa nggak ada yang jawab, Pak? Rahasia, bagus. Jadi ketika tidak pernah berantem, itulah masalahnya, Pak. Maka itulah kenapa saya katakan, masalah orang yang tidak punya masalah adalah ketika ia tidak punya masalah. Nggak pernah berantem itu kayak apa, Pak? Itu rumah tangga itu kan hamba. Justru romantisme itu kadang-kadang ada riak-riak kecil. Ada kelas-kelas sedikit, tapi jangan kelas terlalu besar, itu bahaya juga, Pak. Itu kan ada romantisme. Kalau bapak-bapak habis berantem sama istri, itu kayak pengantin lama atau pengantin baru, Pak? Masya Allah. Jadi gimana, berantem melulu? Berantem melulu bahaya juga, Pak. Sesekali, itu riak-riak kecil dalam rumah tangga itu biasa. Asal dimanage saja. Maka dalam maka dikatakan memilih dia mendidik dengan isyarat dan mendoakan istri beliau. Maka dalam sebuah hadis dikatakan di dalam Muslim, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Mukminah itu yang dimaksud adalah istrinya. Jangan istri orang lain dibenci, Pak. Ya, jangan membenci seorang mukminah, seorang istri jika dia tidak menyukai satu perangai darinya. Niscaya dia ridho dengan yang lain. Tidak ada orang yang sempurna. Karena al-kamalu lillah, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Rabbul Alamin. Ada beberapa sifat dari pasangan kita yang ibu-ibu dari suaminya. Yang memang ketika kita berumah tangga awalnya kan punya market ideal tentang pasangan kita kan. Aduh. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang kita lihat sebelum menikah dengan setelah menikah? Insya Allah sama persis atau banyak yang berbeda, Pak? Aduh. Nah, ini kayaknya satu kasus dengan yang lain kan beda-beda kan? Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tapi yang jelas ada yang berbeda. Maka kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh istri, begitu juga ibu-ibu yang dimiliki oleh suami, itulah yang harus diterima dan diperbaiki bersama. Diperbaiki bersama. Karena yang satu, dua kita tidak suka, tapi yang kita suka itu banyak, Pak. Ya kan? Dia banyak sekali. Maka pastikan bahwa kita fokus pada kebaikan pasangan, bukan pada kekurangannya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, rumah tangga Nabi sebagai pusat pendidikan. Istri-istri beliau menjadi guru yang menyampaikan ilmu bagi para sahabat dan tabi'in. Terutama yang paling menonjol itu ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Ummu Salamah, ada Maimunah.
itu adalah istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas-cerdas, terutama memang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kan istri nomor berapa, Bapak Ibu, dari Rasulullah? Istri yang ketiga. Halo, pengen tahu urutan istrinya Rasulullah? Sudah tahu atau belum? Siapa yang pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat, siapa yang kelima, siapa yang keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, 10. Sudah tahu atau belum? Belum tahu ya? Masya Allah. Kalau belum tahu, saya tunjukkan biar tahu. Yang pertama istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ummul Mukminin. Siapa namanya? Khadijah. Kapan dinikahi oleh Rasul? Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu belum jadi nabi, ya kan? Belum jadi nabi. Nah, wafat pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian. Setelah wafat, kemudian siapa yang dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun yang sama? Yang dinikahi adalah Saudah binti Jam'ah. Jadi Saudah binti Jam'ah ini dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 10 kenabian. Itu penopang pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu. Baru setelah itu yang ketiga yang dinikahi adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Jadi akadnya sebelum hijrah baru tinggal bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2 Hijriah. Nah, apa kompetensi ulamanya? Ulama wanita dan perawi hadis. Dan perawi hadis. Jadi ini yang disiapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menjadi alimah. Ya, baik itu secara urutan. Kemudian setelah itu Hafsah. Hafsah ini janda juga, dinikahi janda. Ada Zainab binti Khuzaimah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Jahas, kemudian Juwairiyah binti Al-Haris, lalu setelah itu ada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Jadi pengetahuan kita tentang isi-isi Rasul itu kita pasti akan mensikapi perang yang terjadi antar sahabat, yaitu antara sahabat Ali dengan Muawiyah. Itu pasti dengan sikap yang sangat bijak. Kenapa? Posisi dari Muawiyah itu kan iparnya Rasulullah. Karena saudari kandungnya Ummu Habibah dinikahi oleh Rasulullah. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan itu, akan mengatakan Muawiyah itu orangnya rakus. Enggak. Jadi problem awal itu terkait dengan masalah qisas. Jadi karena Muawiyah itu kan keluarganya sahabat Utsman, sementara Ali penguasa. Jadi secara psikologis itu sebenarnya kita bisa memahami. Yang namanya Muawiyah karena keluarga dari Utsman, pihak yang kan ingin proses qisas itu dipercepat. Tapi sahabat Ali juga punya argumentasi. Kita akan proses, tapi kondisi Madinah belum kondusif, ya kita selesaikan. Recovery terkait dengan pemulihan kondisi, tapi ada orang-orang yang mereka punya karakteristik yang hipokrit, orang-orang munafik, yang mereka kemudian ngompor-ngompori antara dua kubu, yaitu kubu Ali dan kubu Muawiyah. Akhirnya terjadi clash. Jadi jemaah sekalian, fitnah-fitnah seperti itu, apalagi kita ini sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita mencela sahabat. Mencela sahabat itu bukan tradisi Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencela sahabat. Yang punya tipologi mencela sahabat itu adalah orang-orang Syiah. Yang mereka cela biasanya adalah sahabat Abu Bakar. Yang mereka cela adalah Umar. Yang mereka cela adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kapan-kapan kita bicara tentang itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir adalah Maimunah bintul Harith. Jadi Aisyah dikenal sebagai seorang ahli fikih dan seorang muallimah. Seorang muallimah. Itu ada yang disiapkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang muallimah. Tapi memang karena istri itu kan memang karakteristiknya macam-macam. Jadi itu sebenarnya opsi-opsi. Istri kita itu mau kayak siapa? Mau kayak Aisyah atau kayak Khadijah
atau kayak Ummu Salamah yang terkenal dengan kecerdasannya, atau seperti seperti Maimunah, itu opsional. Karena isi kita juga punya keterbatasan, tidak mungkin menjadi segalanya. Nah, rumah Rasul adalah madrasah cinta. Kira-kira rumah kita sudah menjadi madrasah cinta atau belum? Aduh. Nah, ini hadirkan cinta di rumah tangga kita. Dan ilmu tempat lahirnya generasi berakhlakul. Nah, jemaah sekalian, ini prinsip kepemimpinan rumah tangga Rasulullah. Satu, tauhid sebagai pondasi. Jadi kalau orang itu hidup di atas tauhid, itu nikmat. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tauhid kita sudah kokoh, hidup itu nyaman. Karena apa? Sandaran kita adalah Allah. Kita tidak pernah bergantung pada sanjungan orang, celaan orang, tepuk tangan orang, itu nggak ngaruhi kita. Karena dimensi kita sudah dimensi tauhid. Kita semuanya kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Orang mau mencela kita, orang mau memuji kita, itu nggak ngaruh. Lalu hidup yang menjadikan kita itu suka gelisah karena kita masih bergantung pada manusia. Pada tauhidnya belum kokoh. Maka rumah tangga Rasulullah SAW dibangun di atas pondasi tauhid, musyawarah dan kasih sayang. Kalau ada apa-apa, diselesaikan secara musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, dan di antara usulan mereka, yaitu semua umat Rasulullah SAW, pastikan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kasih sayang, adil dan tidak pilih kasih. Ini yang banyak di antara kita, mohon maaf, sering dolim sama anak. Kalau sama istri kan, bapak-bapak ini kan saya lihat ahli tauhid semuanya kan, Pak ya, yang hadir Pak ya. Istrinya satu kan. Nah, biasanya kita suka dolim sama anak-anak kita. Yang di masjid, kalau nanti ada acara di RW, di RT, itu biasanya yang kita bicarakan anak kita yang paling cerdas atau yang biasa-biasa saja. Nanti kalau ada resepsi, yang kita ajak yang paling cantik, yang paling ganteng, atau yang biasa-biasa saja, Pak. Dolim, Pak, kalau kita tidak bersikap adil. Termasuk kalau kita harus berhibah kepada sebagian anak kita. Itu pastikan komunikasikan kepada yang lain, saudara-saudara kandungnya, dan minta ridho kepada mereka. Kalau mereka tidak ridho, jangan dikasih. Itu bab tentang masalah hibah. Kan banyak orang tua yang hibah, tapi saudara-saudaranya tidak dikasih tahu. Akhirnya malaikat Israel datang kepada bapaknya, nyabut nyawanya, gak bilang-bilang. Akhirnya apa yang terjadi? Hartanya sudah dihibahkan, saudara-saudara kandung yang tidak dikasih tahu. Yang terjadi, mereka mengasumsikan bahwa harta orang tuanya itu menjadi harta waris, tapi sudah dihibahkan. Kira-kira terjadi perang Badar atau perang Uhud, Pak? Masya Allah, itu masalahnya, Pak. Bersikap adillah sama anak-anak kita. Menjaga rahasia rumah tangga. Ada sebagian suami, ada sebagian istri yang ia tidak bisa menjaga privasi pasangannya. Jangankan kepada istri, kepada orang lain saja, itu fasilitasnya luar biasa nanti di akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa orangnya yang menutupi aib seorang mukmin, apalagi ini menutup aib istri, menutup aib suami, maka dipastikan satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan semangat ibadah bersama. Maka pastikan ada saat-saat di mana kita itu ngaji bareng. Jadi kalau satu saat pas hari Ahad, libur seperti ini, istrinya diajak. Jadi konsep terkait dengan rumah tangga, fikih rumah tangga. Ini kalau bapak-bapak tahu konsepnya, istrinya itu juga nggak tahu, itu kan kira-kira jalan atau nggak jalan juga. Tadi misalnya contoh Rasulullah SAW bersandar kepada Aisyah. Itu kalau istri kita nggak tahu, kira-kira kita mau nyandar ngamuk atau nggak ngamuk? Udah tua langsung disandar. Itu kalau tahu kan ini apa?
Jadi itu, hadirkan spirit untuk beribadah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memanage rumah tangga kita, dan Allah anugerahkan rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barakah insyaallah. Subhanaka wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.